Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Hadirin rahimahullah. Alhamdulillah pada subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat dan kesempatan untuk hidup kembali. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang sifat ilmu, dan kita sudah mempelajari nama-nama Asmaul Husna yang terkait menunjukkan tentang sifat ilmu. Ada Al-Alim, ada Al-Latif, ada Al-Khabir, ada Al-Syahid, ada Al-Hasib, ada Al-Muhsi, Al-Wajid, Al-Sami' dan Al-Basir, Al-Raqib, Al-Muhaimin, Al-Wasi', Al-Mu'min. Ya, sampai di situ kajian kita pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah kita akan lanjutkan bagian keduanya tentang Asmaul Husna dan sifat al-ilmu ini, tentang pengaruh perhatian terhadap sifat ilmu. Pengaruh perhatian terhadap sifat ilmu. Jadi kalau kita mempelajari Asmaul Husna, lalu kita mempelajari sifat ilmu, ya, pelajari sifat ilmu, dan muncul beberapa nama dari Asmaul Husna, lalu kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dia memiliki pengaruh dalam kehidupan. Kita akan mendapatkan pengaruh langsung dari nama ini. Nah, itulah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Siapa saja yang mencamkan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala dan asma'nya, nama-nama yang berhubungan terkait dengan sifat ilmu, pasti mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan menguasai segala sesuatu. Itu pasti, ya. Ketika dia mencamkan sifat ilmu dan asma'nya Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan ilmu, pasti mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan menguasai segala sesuatu. Pengetahuan Allah tidaklah terbatas pada hal-hal yang zahir, yang tampak dengan jelas, tapi juga yang batin, yang tidak tampak. Allah mengetahui segala sebab musabab, seluk-beluk pemikiran, perasaan, dari dan akan kemana, yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, itu semua, baik masa lalu, sekarang, masa depan, apa yang akan dilakukan orang, bisa membaca perasaan bahkan pemikiran orang, ya. Itu segala sebab musababnya, seluk-beluk kejadian dan sebagainya, itu semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengamati dengan jeli dan baik, pastilah dapat mewujudkan 3 perkara sebagai berikut. Jadi kalau kita mengamati dan mengamati dengan jeli, kita akan bisa mewujudkan 3 perkara berikut dengan nama ini.
Yang pertama, tidak akan merasa khawatir bahwa amal baiknya ataupun niat baiknya yang dirahasiakannya akan sia-sia dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi dia nggak akan khawatir sama sekali. Kalau dia punya niat baik, itu tidak akan terhitung, tidak akan dihitung, tidak akan dianggap oleh Allah. Nah, jadi itu kita menjadi tenang sekali bahwa niat baik kita pasti akan dicatat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan catatan amal baik dan pahala untuk kita. Itu yang pertama, pengaruh perhatian dengan sifat ilmu, karena Allah Maha mengetahui, kita yakin betul ya, jangan khawatir bahwa amal kita meskipun kita tidak tampakkan, tapi kita niatkan dengan lillahi ta'ala akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, tidak akan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ya, tidak akan meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Sekalipun amalan dosa tersebut tidak meninggalkan bekas atau pengaruh nyata. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Kayaknya kok nggak ada pengaruhnya nih, lakukan dosa tapi kayaknya nggak kelihatan pengaruh nyatanya di dalam kehidupan. Itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah kasih tempo, ya. Allah kasih tempo. Siapa tahu dia bertobat, atau nauzubillah kalau ya, sampai dikasih istidraj, ya biarkan aja dia, nggak usah aja ditegur. Makin hari makin banyak dosanya, nauzubillah. Jadi jangan sampai meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun, meskipun sepertinya tidak ada dampaknya, tidak ada bekas langsung dalam kehidupan. Yang ketiga, akan mengetahui dengan pasti tentang perbedaan yang nyata antara ilmu Allah dan ilmu makhluk. Akan mengetahui secara pasti tentang perbedaan yang nyata antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Betapapun luas pengetahuan makhluk itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Nah, perbedaan ilmu Allah dengan ilmu makhluk terletak pada hal-hal berikut. Satu, ilmu makhluk terbatas jumlah dan bentuknya. Ya, ilmu makhluk terbatas jumlah dan bentuknya. Di makhluk ini semakin pinter, semakin ini dia hanya mengetahui sedikit, spesialis di bidang ini, tapi sub lagi di bidang ini gitu ya. Makin kecil aja begitu ya. Dia udah nggak akan mengetahui segalanya. Meskipun dia sudah sub sekalipun, banyak hal masih belum terbaca juga, terdetek juga. Nah, tidak terbatas. Sedangkan ilmu Allah tidak terbatas dari segi tempat, jumlah maupun bentuknya. Ya. Yang kedua, ilmu makhluk terbatas hanya mengetahui apa yang terjangkau oleh panca indera, baik yang zahir, yang batin, atau yang dapat dianalisis dengannya. Ya. Jadi ilmu makhluk terbatas hanya mengetahui apa yang dapat terjangkau oleh panca indera,
baik yang zahir maupun yang batin, atau yang dapat dianalisis, ya. Sedangkan ilmu Allah dapat menjangkau segala sesuatu, baik yang zahir, yang batin, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ilmu makhluk didapat setelah adanya sesuatu. Ilmu makhluk didapat setelah adanya sesuatu. Sedangkan ilmu Allah tidak didapat dari sesuatu apapun. Jadi tidak ada ilmu makhluk itu yang dapat tiba-tiba. Semua melalui proses, ya, semua melalui proses. Nah, jadi pengaruh ini yang paling nyata, ya, selain pengaruh-pengaruh yang lain. Selain pengaruh-pengaruh yang lain, dengan keyakinan kita terhadap ilmu Allah, maka semua yang terdapat di dalam Al-Quran itu kita bisa jadikan dasar untuk kita bertindak, bersikap, mencari penelitian, menjadikan dia sebagai sumber penelitian dan sebagainya, dan banyak sekali hal-hal yang lain dari sifat ilmu itu, karena dia bisa memangkas sekian persen sekian persen modal penelitian, ya. Kalau penelitian pertama harus berangkat dari teori, ya, dari teori itu baru diuji cobakan di lapangan. Nah, untuk teori sudah selesai, bukan lagi teori, karena ini adalah zalikal kitabul la raiba fihi, ya, al-haqqu min rabbik. Nah, tinggal bagaimana eksperimennya di lapangan, tinggal itu, ya, tinggal itu untuk menampakkan hasilnya. Jadi sangat banyak hal yang bisa kita lakukan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, itu yang terkait dengan sifat ilmu dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan sifat ilmu. Dan masih banyak lagi kita belajar Asmaul Husna ini, sampai kalau kita ingin mengamalkan nama-nama ini sesuai dengan batas dan kapasitas makhluk, ya, itu maka kita harus berusaha untuk menjadi orang yang alim setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar kita lebih mengetahui dan lebih banyak maslahatnya bagi manusia. Itu tentang sifat ilmu. Berikutnya adalah sifat al-hayat. Sifat al-hayah, ya. Al-hayah yaitu hidup, ya, sifat al-hayah. Bapak sekalian, hakikat dari pengaturan alam semesta ini telah memaksa, rela ataupun tidak, para pakar ilmu alam untuk mengakui adanya satu kekuatan yang menguasai alam raya. Jadi pakar ilmu alam tidak akan bisa menolak bahwa alam semesta ini ada yang ngaturnya, ya. Mau ditolak pun nggak mungkin ditolak. Itu mau rela mereka menerimanya atau terpaksa mereka menerimanya, tapi pasti mereka harus menerima bahwa alam ini ada yang ngatur. Mereka menamakan kekuatan yang maha dahsyat itu dengan sebutan alam. Maka disebut dengan hukum alam, kata mereka, ya, mereka nyebutnya alam. Dalam hal ini mereka menghindari penelitian ilmiah yang objektif. Bila kita menanyakan rahasia dunia ini kepada mereka, maka mereka hanya menjawab itulah alam, ya. Jadi mereka tidak mau lewat sampai di situ, pokoknya sampai di situ aja. Nah, kenapa? Mereka hanya mengandalkan tadi itu, panca indera,
kemudian alat yang namanya akal sebagai sebagai dasar analisis mereka, nggak mau yang lain, ya, nggak mau yang lain. Nah kalau sudah masuk ke arah-arah metafisik dan sebagainya, itu sudah mereka tidak mau terima. Nah sementara itu cendekiawan yang telah diterangi oleh iman akan berkata ada sumber kekuatan. Ya, jadi kalau sudah dapat iman, ya, dapat nilai iman, itu dia punya sense yang lain. Ini pasti ada sumber kekuatan yang menguasai dan mampu menciptakan kehidupan, sebagaimana dia juga mampu mematikan. Ya. Hidup merupakan sifat sempurna yang mendasari sifat ilmu, sifat iradah, serta al-hikmah. Jadi hidup dari sifat al-hayat merupakan sifat sempurna yang mendasari sifat ilmu, sifat iradah, dan sifat al-hikmah. Kenapa? Tidak mungkin kekuatan tersebut merupakan, oleh karena itu tidak mungkin kekuatan tersebut merupakan benda padat, dan secara logika dia harus merupakan kekuatan yang mempunyai sifat al-hayat atau hidup. Jadi setelah mengetahui bahwa alam ini nggak mungkin tidak ada yang mengatur, lalu setelah itu yang mengatur pasti memiliki kekuatan. Dan kekuatan ini nggak mungkin benda padat, pasti dia memiliki sifat al-hayat, ya, pasti memiliki sifat al-hayat, baru bisa untuk menciptakan, mengendalikan, ngatur orang sedikit aja susah, ya, kalau nggak punya power, kekuatan, ya, itu nggak mungkin bisa diatur dengan baik. Bisa diatur dengan baik. Nah, ini disebut dengan al-hayya. Ya, itu yang disebut dengan al-hayyu. Ya, al-hayyu, sifat itu al-hayyu. Ya, sifat al-hayya itu adalah al-hayyu. Nah, hidup bagi kekuatan itu yang ditetapkan berdasarkan logika maupun syarat, hidup bagi kekuatan itu yang ditetapkan berdasarkan logika maupun syariat tidak mungkin disamakan dengan hidup kita sebagai makhluk, sebab kehidupan kita mempunyai awal dan akhir, sedangkan hidup Allah hidup Allah azali dan abadi, ya. Jadi huwal awwalu wal akhiru, ya. Hidup kita juga memerlukan syarat demi keberlangsungannya, seperti makan dan minum, sedangkan hidupnya Allah tidak memerlukan bantuan siapapun dan apapun. Siapa saja yang hidupnya memerlukan bantuan, maka berarti kekurangan. Adapun Allah adalah mutlak zat dan sifatnya. Ya, sebab itu Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak akan mati. Jadi kalau bersandar, bertawakal kepada yang memiliki kemungkinan mati, sandarannya tidak kuat, ya, sandarannya tidak kuat, atau tempat dia untuk bahasa dia untuk bergantung gitu, ya, itu ternyata rapuh, padahal itu merupakan tempat satu-satunya supaya dia tidak jatuh gitu, ya. Dia akhirnya mengandalkan ada ranting rapuh untuk dia bergantung, untuk dia selamat supaya tidak jatuh. Ya, karena rapuh jatuh juga, ya. Makanya kita diminta untuk bergantung hanya kepada
Allah, Allahus Samad, ya, Allahu As-Samad. Nah, seperti itu Allah memerintahkan kita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak akan mati. Kemudian sekalian, asmaullah yang mewujudkan sifat al-hayat, ya. Asmaullah yang mewujudkan sifat al-hayat. Di dalam sebuah hadis dikisahkan adanya suatu asma Allah yang menunjukkan perwujudan sifat al-hayat, yaitu al-hayyu. Jadi sifatnya namanya al-hayatu, ya, namanya disebut dengan al-hayyu, ya. Jadi itu al-hayyu yaitu maha hidup, ya. Al-hayyu adalah maha hidup, dan hidup merupakan sifat wujud yang dengan sendirinya merupakan asas bagi dua sifat, yaitu ilmu dan iradah, ya. Jadi al-hayyu adalah maha hidup, dia merupakan sifat wujud yang dengan sendirinya merupakan asas bagi dua sifat, yaitu ilmu dan iradah, ya. Firman-Nya, ya, Allahu la ilaha illahu, ya, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi hambanya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Nah, kemudian huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Di sesungguhnya Allah adalah zat yang hidup dan Dia pula yang meneruskan kehidupan, ya. Jadi sifat hidup merupakan sifat sempurna yang dituju para pengguna akal pikiran, ya. Dalam hubungan ini Allah menjanjikan bagi para syuhada yang mengutamakan mati syahid daripada kehidupan di dunia dan meninggalkan kalimatullah, dengan meninggikan kalimatullah dengan kehidupan di sisinya. Jadi sifat al-hayah ini karena Allah yang ngasih, maka ada kehidupan lain yang kalau, ya, dipakai untuk meninggikan kalimat Allah, meskipun di dunia dia syahid, maka Allah ganti dengan kehidupan lain di sisinya, ya, di sisinya. Nah, jadi sifat al-hayyu inilah yang membuat nanti selalu al-qayyum, ya, al-qayyum yang selalu mengurusi hambanya. Oleh karena itu di ayat 255 surah Al-Baqarah itu sangat dalam maknanya. Dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Nah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, karena Allah itu al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, maka, ya, maka tidak ada yang terbengkalai, ya, tidak ada yang terbengkalai perhatian Allah terhadap makhluknya, ya, tidak ada yang terbengkalai perhatian Allah dengan makhluknya. Coba kita lanjutkan surah Al-Baqarah 255 itu, lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma
wa huwal aliyyul azim. Di ujungnya itu wala ya'uduhu hifdzuhuma, jaga langit dan bumi bagi Allah itu sangat sangat ringan, ya, jaga langit dan bumi. Ya, jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat ringan karena Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, itu dalam hubungan ini tidak pelak lagi pengorbanan jiwa dan raga merupakan hal sepele bagi hambanya yang beriman demi mendapatkan mati syahid, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi kehidupan yang mulia. Allah akan ganti kehidupannya dengan kehidupan yang lain. Nah, itu diantaranya sifat al-hayah, ya, sifat al-hayah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini beberapa sifat yang disebutkan, ya, di dalam kitab ini. Nanti baru kita akan membahas prinsip-prinsip yang lain, dihubungkan antara, ya, antara sifat-sifat ini dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya. Sini memang kita membahasnya agak sedikit teoritis, ya, teori-teori, tapi dengan kita mempelajari, yang penting sekali kita dapatkan dan belajar Asmaul Husna ini adalah bagaimana merasakan pengaruhnya dalam hidup, ya. Lalu kalau kita belajar al-hayah, ya, kita merasakan betul bahwa pengaruhnya apa, bahwa hidupnya, ya, kita itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Dia adalah sumber kehidupan, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan, lalu dia bisa mengembalikan kehidupan lagi, ya. Nah, bagi orang yang memahami hakikat ini, ya, ketika hidupnya untuk meninggikan kalimat Allah, bagi mereka, ya, bagi mereka itu sangat, ya, sangat dikatakan di sini nyawa itu ketika Allah bilang, ya, ketika Allah bilang bisa nanti diganti dengan kehidupan yang lain, bagi orang yang yakin betul dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan dunia ini menjadi sangat kecil bagi mereka, ya, sangat kecil bagi mereka. Nah, jadi yang kedua, kita juga sangat yakin dengan Al-Hayyu ini, dengan nama Allah Al-Hayyu ini, akhirnya segala sesuatu tidak mungkin terbengkalai, tidak mungkin tidak terurus, ya, karena Allah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini beberapa, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan terus kita bahas, ya, dalam kajian-kajian kita. Baik, Bapak sekalian, saya mohon maaf hari ini harus ke bandara, pesawat jam 7, antar anak yang mau ke Jakarta jam 7, pesawatnya take off. Hari ini kita cukupkan dulu karena kajian berikutnya tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah agak panjang, ya, agak panjang bahasanya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya, bagaimana hubungannya dengan tauhid asma dan sifat, ya, dengan hubungan dengan tauhid asma dan sifat. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf hari ini juga tidak ada tanya jawab, dan mudah-mudahan pekan yang akan datang bisa kita lanjutkan.
kajian yang lain, yaitu tentang tauhid asma, tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Demikian dari kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.